Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sajidatul Fuadi dengan NIM 01042110003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah hadis tematik yang diempu oleh Bapak Haji Muhammad Iqbal Muin LCMA, yang dimana ujian akhir semester ini mencakup mengenai hadis maudhu'i atau hadis tematik. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian dari hadis. Hadis, secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari kata al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Dari definisi tersebut, dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya, hingga gerak dan diamnya ketika terbangunnya maupun tertidurnya juga disebut sebagai hadis. Maka dari itu, pengertian ini juga mencakup setiap keadaan Nabi Muhammad SAW menurut para ahli hadis. Lanjut kepada materi pengertian metode hadis tematik atau maudhu'i menurut para ahli. Yang pertama adalah Mustafa Muslim. Ia menyebutkan bahwa maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode maudhu'i adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Selanjutnya Al-Farmawi. Beliau mengatakan, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun sesuai dengan asbab al-wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, penafsiran tentang masalah tertentu. Arifuddin Ahmad mengatakan bahwa metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis dan aksiologisnya saja, atau salah satu sub dan salah satu aspeknya. Metode maudhu'i sebagai salah satu metode tidak hanya berlaku dalam pemahaman Al-Quran, melainkan dari ketiga para ahli tadi, dapat kita simpulkan bahwa dalam kaitannya dengan pemahaman hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i adalah memahami makna dan menangkap maksud yang terkandung di dalam hadis dengan cara mempelajari hadis-hadis lain yang terkait dengan tema pembicaraan yang sama dan memperhatikan korelasi masing-masing sehingga didapatkan pemahaman yang utuh. Selanjutnya masuk kepada materi prinsip-prinsip metode hadis tematik. Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Dari itu, para ulama memberikan beberapa prinsip-prinsip umum, sebagaimana tulisan dari Abdul Mustaqim dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2. Prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Ali Mustafa Yakub menyatakan, hadis saling menafsirkan karena sumbernya adalah Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain. 3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks. 4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral atau sesuatu yang hendak dituju, dan membedakan sarana dan tujuan. 5. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal, kultural, temporal, dan universal. 6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi, atau rasul, hakim, panglima perang, ayah, dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung di balik teks tersebut. 7. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis,
baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan metode pemahaman hadis. 8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. 9. Menginterkoneksikan dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis sains. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai hadis tentang ihsan. Dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, An Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza fataltum fa ahsinul qitlata wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhata wal yuhidda ahadukum syukratahu wal yurih tabihatah. Rawahul Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tentang ihsan ini yaitu, hadis ini merupakan hadis yang agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah sesuai dengan syariat dan akal, dan ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku di dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah kebijakan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal kalbu, dan syariat Islam, yaitu amal anggota badan. Adapun sebab dikeluarkannya hadis ini adalah untuk mengoreksi perbuatan kaum jahiliyah yang biasanya berlaku kejam dalam membunuh, yaitu dengan memotong hidung, tangan, dan kaki, dan serupa dengan itu. Dan mereka dahulu kalau menyembelih menggunakan pisau tumpul atau tulang, ataupun bambu, dan yang serupa dengan itu, yang dapat menyakiti hewan sembelihan tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan supaya bersikap lembut dalam segala sesuatu. Adapun pelajaran yang terdapat dalam hadis tentang ihsan ini, diantaranya yang pertama, syariat Islam menuntut perbuatan ihsan kepada setiap makhluk, termasuk diantaranya adalah hewan. 2. Tidak boleh menyiksa dan merusak tubuh sebagai sasaran dan tujuan. Juga tidak boleh menyayat-nyayat orang yang dihukum qisas. 3. Termasuk ihsan juga berbuat baik terhadap hewan ternak dan belas kasih terhadapnya. Tidak boleh membebaninya di luar kemampuannya, serta tidak menyiksanya saat menyembelihnya. Hadis tentang profesionalisme. Hadis Rasulullah SAW banyak yang mengarahkan umat manusia agar beretos kerja yang tinggi dan mengarah kepada profesionalisme sesuai dengan pengarahan dan bimbingan. Di antaranya, hadis ini berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Rawahu Tabrani wa Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 334. Makna profesionalisme adalah 1. Sikap atau perilaku seseorang atau lembaga yang bekerja sesuai keahliannya dengan sungguh-sungguh disertai pengetahuan dan keterampilan pada bidang tertentu. 2. Menekuni pekerjaan utama atau pekerjaan pokoknya, bukan sekedar sambilan atau terpaksa atau tidak ada pekerjaan lain. 3. Melakukan pekerjaan secara sadar, didasari latar belakang pengetahuan atau keahlian yang sesuai pekerjaannya. 4. Adanya kesungguhan dan keahlian dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. 5. Menekankan pada keahlian, spesialisasi, dan kepakaran. 6. Pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu, lalu meningkatkan pengetahuan atau fatonah. 7.
bekerja yang sesuai profesinya sebagai pekerjaan utama, cakap, ahli dalam bidang pekerjaan yang dilakukan. 8. Mengupayakan perwujudan hasil kinerja yang optimal dan terbaik, bertindak efektif dan efisien. 9. Etos kerja dan semangat yang tinggi dan ikhlas, himmatul amal. 10. Integritas atau tanggung jawab atas tugasnya dan kepada masyarakat atau disebut dengan amanah. 11. Disiplin dan berkomitmen dengan waktu. 12. Jujur atau dikatakan sebagai siddiq. 13. Memiliki kepekaan sosial, yaitu peduli terhadap lingkungan. 14. Memperhatikan kepentingan stakeholdernya, yaitu dengan melakukan silaturahim. Hadis tentang public relation. Dalam perspektif Islam, definisi public relation adalah upaya terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan membina komunikasi dan saling pengertian antara organisasi dan publiknya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Islam. Terdapat etika-etika public relation dalam Islam yang dilandaskan oleh hadis antara lain adalah kasih sayang. Kasih sayang kepada sesama manusia, terutama kepada sesama manusia yang seagama, dipandang tinggi dan digalakkan oleh Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, niscaya tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari nomor 328. Hadis ini menegaskan secara mutlak bahwa orang yang tidak menyayangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia juga tidak akan disayang oleh penciptanya. Hadis tentang kewajiban berdakwah. Hadis ini yang berbunyi, Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Maghladin akhbarana al-Auza ayyu haddatsana Hassan bin Atiyah an Abi Kabsyata an Abdillah bin Amri anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqdahu min nar. Telah menceritakan kepada kami Abu Asim ad-Dahlak bin Maghlad, telah mengabarkan kepada kami Al-Auzai, telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa atau dosa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari nomor 3202. Adapun faedah dari hadis riwayat Bukhari nomor 3202 ini mengenai hadis tentang kewajiban berdakwah adalah kewajiban menyampaikan syariat Allah dan agar seseorang menyampaikan apa yang dia hafal dan pahami sekalipun sedikit. Kewajiban menuntut ilmu agar bisa menyampaikan syariat Allah. Menuntut ilmu termasuk fardu kifayah, yaitu jika telah dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Tetapi, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya, maka semua mendapatkan dosa. Boleh menyampaikan kisah-kisah yang terjadi pada Bani Israel untuk mengambil pelajaran dan nasihat dengan syarat riwayat tersebut bukan yang terbukti kebohongannya, dan agar berusaha memilih yang sahih dan yang paling dekat dengan syariat Islam. Diharamkan berdusta atas nama Rasulullah SAW dan perbuatan itu merupakan dosa besar. Kemudian anjuran agar jujur dan berhati-hati dalam berbicara agar tidak jatuh dalam kebohongan, terutama yang terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Hal ini membutuhkan ilmu yang sahih dan mendalam. Hadis tentang merubah kemungkaran yang berbunyi, An Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhafal iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya.
dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim nomor 49. Adapun faedah dari hadis ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan siapa saja yang melihat kemungkaran untuk mengubahnya sesuai kemampuan. Tidak boleh melarang kemungkaran sampai diyakini hal itu kemungkaran, di mana dilihat dari dua tinjauan, yaitu yang pertama perbuatan yang dilakukan diyakini mungkar, yang kedua perbuatan tersebut dianggap sebagai kemungkaran oleh pelaku. Lalu kemungkaran harus dinilai sebagai kemungkaran oleh yang mengingkari dan pelaku yang diingkari. Jika perkara yang diingkari adalah perkara khilafiyah, masih ada beda pendapat, tidak ada pelarangan kemungkaran pada orang yang mengira bahwa hal itu tidak termasuk kemungkaran. Tangan adalah alatul fi'li atau organ yang berbuat, sehingga disebutkan dalam hadis, ubahlah dengan tangan. Jika seseorang tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, ia mengubahnya dengan lisan. Jika tidak bisa dengan lisan, ia mengubahnya dengan hati. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai materi hadis tematik atau maudu'i. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.